Satu keraguan tentang apakah upside down cocok digunakan untuk touring. Di sini aku mau menjawab tentang keraguannya itu ya. Karena beberapa orang sepertinya masih kayak takut atau ragu untuk pasang upside down di motornya ya, apalagi ketika akan touring. Keraguannya itu sebenarnya ada macam-macam ya, dimana keraguannya itu berupa apakah shockbreakernya kuat, apakah shockbreakernya tidak bocor, apakah sesuai dengan jalanannya atau jalurnya. Tentu aja ini wajar banget terjadi, karena beberapa dari kalian itu pastinya pernah melihat ya, entah di video YouTube atau medsos maupun berita-berita lainnya itu mengatakan bahwa upside down bisa rusak atau patah ketika touring atau melakukan perjalanan-perjalanan tertentu. Jadinya aku akan membuktikan sendiri apakah upside down itu sebenarnya cocok atau tidak digunakan pada saat touring. Upside down yang aku pasang saat ini adalah dari mereknya Arpedia yang aku gunakan kurang lebih mungkin sudah sekitar 5 bulanan kurang lebih ya. Jadi aku pakai ini adalah touringnya dari Bali menuju ke Lombok ya, tepatnya di kota Mataram, Mandalika dan juga Senggigi, bahkan sampai ke pegunungan juga. Mantap kan? Bahkan kondisi motorku tuh bukan kondisi yang standarnya, dimana kondisinya itu sudah lebih berat karena aku pasang banyak banget aksesoris, termasuk triple box juga ya. Jadi kondisinya pasti bakalan jauh lebih berat lagi. So, seperti apa hasilnya? Ini dia jawabanku. Pemakaian upside down dengan kondisi motorku yang saat ini bisa dipastikan tidak ada kendala yang bener-bener berarti banget. Karena menurutku upside down yang kugunakan saat ini tuh sudah kuat untuk menahan beban-beban di motorku. For your info, berat badanku ya itu sekitar kurang lebih 77 kg, atau kalau mau dirata-ratakan sekitar 75 sampai 80 kg. Dengan beban aku ya sebagai rider itu upside down-nya masih kuat. Bahkan aku sempat gonceng adikku ya yang punya bobot lebih berat lagi sekitar 90-an, kurang lebih mungkin 90 sampai 95 kilo, itu masih oke loh untuk pakai touring. Bahkan ketika aku mencoba untuk speeding ya, dalam arti aku speeding juga nggak kenceng-kenceng banget, kurang lebih sekitar 80 km per jam itu masih oke. Karena aku kalau touring atau berkendara itu tidak pernah yang namanya selalu kebut-kebutan. Aku selalu menikmati namanya perjalanan, karena menurutku touring itu bukan kebut-kebutan siapa yang cepet untuk sampainya, tapi berkendara untuk menikmati perjalanan, melihat area sekitar, lingkungan sekitar, alam sekitar. Nggak hanya di jalanan yang datar ya, aku juga makainya itu di jalan tanjakan maupun jalan turunan ya. Ini masih oke banget. Termasuk aku sempat juga untuk makainya itu di jalanan yang rusak ya. Mohon maaf aku nggak sempat videoin karena memang pada saat itu kendalanya adalah ya cuacanya agak hujan, dan karena untuk dokumentasinya itu kan harus satu tangan megang stang, satu gini megang kamera ya. Jadi mohon maaf aku nggak ada dokumentasinya. Tapi untuk jalanan yang rusak menurutku juga masih oke ya, selama makainya bener, bukan asal main sikat aja. Paham ya? Secara ridingku juga sebenarnya santai, jadinya bukan main kebut-kebutan, juga bukan main sikat sana sikat sini. Jadinya ya untuk tanjakan, turunan maupun juga jalan yang bergelombang atau yang tidak rata itu juga masih aman banget. Ada memang beberapa rider yang mengatakan bahwa pemakaian upside down itu terlalu soft. Jadinya alternatifnya mereka menggunakan YSS front fork kit ya. Jadi untuk pembahasan YSS front fork kit ini akan aku bahas di video terpisah. Oke? Ada dua hal yang perlu kalian perhatikan ketika menggunakan upside down ini ya. Yang pertama adalah aku saranin jangan terlalu odol ya, alias over dimension dan overloading ya. Dimana kalian itu membawa beban-beban yang sangat-sangat berat dan juga sampai over size ya, atau over dimension atau terlalu besar ya, itu juga aku nggak rekomendasikan.
Yang kedua adalah kalau kalian melewati jalanan yang bisa dibilang terlalu kotor, aku saranin ketika sudah sampai di tempat tujuan itu dibersihkan dengan air bersih ya. Jadi mencegah namanya kebocoran pada seal, karena kan seal dari Upside Down itu kan menghadap ke bawah ya kan, dan itu kalau terlalu kotor atau bahkan ada kerikil yang menempel itu bisa menyebabkan sealnya robek dan bocor. Nah, opsinya adalah kalian harus bersihkan ya, namanya juga Upside Down. Jadi kurang lebih seperti ini ya pengalamanku menggunakan Upside Down ketika touring dari Bali ke Mataram ya, ke Pulau Lombok tepatnya. Dan tentunya kedepannya aku pasti bakalan touring ke tempat lain untuk menguji apakah masih kuat apa enggak Upside Down-nya. Tapi untuk saat ini sangat-sangat kuat dan tidak ada masalah. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu untuk videonya hari ini. Thank you sudah menonton dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini tentunya.